Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Maulidan dengan NIM 51121710048. Terima kasih kepada para penguji dan para dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil usulan penelitian saya dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pembuatan Meja Siswa pada PT Pudak Scientific. Adapun bahasan dalam usulan penelitian ini yaitu meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan yang terakhir, lokasi dan waktu penelitian. Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan baru bermunculan. Setiap perusahaan akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan persaingan yang sangat ketat, maka perusahaan perlu melakukan upaya-upaya agar dapat bersaing dan memenangkan persaingannya. Untuk dapat menunjang hal tersebut, maka perusahaan perlu mendorong percepatan dan ketepatan produksinya secara efektif dan efisien. Menurut Wahid 2020, bahan baku merupakan prioritas utama dan sangat penting bagi suatu industri dalam proses produksinya. Bahan baku menjadi masalah yang cukup dominan di bidang produksi selain masalah kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Dalam upaya meningkatkan kegiatan operasional untuk menghasilkan produk, memerlukan persediaan bahan baku yang cukup untuk menunjang proses produksi dalam menjaga kualitas hasil produk. Menurut Wahid dan Munir, pada tahun 2020, salah satu permasalahan yang sering terjadi dan dihadapi oleh perusahaan yaitu mengenai pengelolaan persediaan bahan baku yang baik. Setiap perusahaan pasti membutuhkan pengelolaan persediaan bahan baku yang tepat. Tanpa adanya pengelolaan persediaan bahan baku yang tepat, maka perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan produksinya dengan baik. Perlu diketahui juga, apabila persediaan bahan baku dilakukan dalam jumlah yang terlalu besar atau overstock, maka akan menyebabkan beberapa kerugian. Kemudian, menurut Nur Mutia tahun 2020, perusahaan haruslah dapat menjaga persediaan yang cukup agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengadakan pengawasan atau pengendalian persediaan, karena kegiatan ini dapat membantu agar terciptanya tingkat efisiensi dan efektif penggunaan bahan baku. PT Pudak Scientific merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk yang dihasilkan, yaitu produk furnitur untuk kebutuhan ruang laboratorium, peralatan kantor, sekolah, dan perguruan tinggi. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu meja siswa yang digunakan untuk salah satu alat bantu pembelajaran siswa. Produk tersebut dibuat berdasarkan pesanan. Perusahaan melakukan perhitungan bahan baku berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pesanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aldi Irwanto selaku staf senior bagian marketing PT Pudak Scientific pada tanggal 27 Oktober 2020, didapatkan informasi bahwa rincian produk furnitur yang terjual pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa produk meja siswa menjadi produk furnitur unggulan karena mempunyai peminat yang banyak dan tentunya jadi produk dengan produksi terbanyak selama tahun 2018 sampai dengan 2020. Dikarenakan perusahaan membuat produk berdasarkan pesanan atau disebut dengan make to order, maka jumlah produksi akan sama dengan jumlah penjualan. Lalu untuk produk-produk yang cacat akan segera diperbaiki agar tidak adanya produk stok atau produk berlebih. Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Gilang Tawekal selaku Kepala Engineering Proses pada tanggal 27 Oktober 2020, bahwa untuk dapat memproduksi meja siswa diperlukan beberapa komponen yaitu pipa besi, plat besi, MDF, vinil, baut, mur, sekrup, dop pipa, pin kayu, lem, dan cat. Berdasarkan data bill of material tersebut, dapat diketahui untuk membuat satu set meja siswa dibutuhkan 0,689 batang pipa besi, 0,002 lembar plat besi,
0,37 lembar MDF, 0,017 roll vinil, 6 piece pin kayu, 4 piece baut, 6 piece sekrup, 4 piece dop pipa, 0,013 kg lem, dan 0,157 kg cat. PT Pudak Scientific memiliki standar lead time di mana produk meja siswa menetapkan lead time MDF, pipa besi, dan plat besi selama 8 hari kerja dan toleransi keterlambatan selama 3 hari kerja. Kemudian untuk produk standar yaitu vinil, pin kayu, baut, sekrup, dop pipa, lem, dan cat selama 6 hari kerja dan toleransi keterlambatan selama 4 hari kerja. Pada bahan baku meja siswa, PT Pudak Scientific yang sangat riskan menghambat proses produksi apabila terjadi keterlambatan, yaitu pada bahan baku MDF, pipa besi, dan plat besi, karena bahan baku tersebut prosesnya cukup panjang dan menjadi bahan baku utama dan yang paling sering dipakai pada produk meja siswa. Berikut adalah rekapitulasi data keterlambatan bahan baku MDF, pipa besi, plat besi. Berdasarkan pada data tersebut, dapat diketahui bahwa adanya keterlambatan penerimaan bahan baku yang tentunya menghambat kelancaran proses produksi pada bulan Januari, Maret, Juni, Agustus, dan September. Bahan baku MDF, pipa besi, dan plat besi mengalami keterlambatan dikarenakan tidak tersedianya bahan di supplier. Yang terparah yang itu pada bulan Januari, karena di bulan tersebut stok bahan baku di supplier sangat minim. Kemudian pada bulan Februari, April, Mei, Juni, dan Oktober terjadi keterlambatan namun masih di batas toleransi karena supplier memiliki stok yang cukup. Namun, berdasarkan pada data tersebut, bahan baku yang selalu mengalami keterlambatan di setiap bulannya yaitu MDF. Keterlambatan paling lama terjadi pada bulan Januari, yaitu 20 hari untuk bahan baku MDF. Dikarenakan bahan baku MDF menjadi bahan baku utama dan memiliki resiko yang tinggi terhadap produktivitas produksi, maka PT Pudak Scientific juga melakukan perencanaan kebutuhan material di setiap bulannya untuk bahan baku MDF. Namun, karena Pudak adalah perusahaan yang membuat produk berdasarkan permintaan, pasti akan memiliki selisih antara rencana dan realisasi, yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Yang diketahui bahwa perencanaan kebutuhan bahan baku MDF di PT Pudak Scientific setiap bulannya yaitu 500 lembar, sedangkan realisasinya terdapat selisih. Dikarenakan permintaan produk di setiap bulannya tidak menentu, perusahaan melakukan pengadaan bahan baku hanya saat ada permintaan saja, karena tidak ingin ada bahan baku yang berlebih sehingga dapat membuat biaya persediaan yang tinggi. Selain itu, pada bahan baku MDF tidak baik disimpan terlalu lama karena akan mengembang dan diakibatkan dari angin atau air yang terserap masuk ke dalam bahan tersebut. Pada usulan penelitian ini didukung oleh Hoswari et al. Pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa a company must need to plan a system of planning and controlling the inventory control of raw materials as well as possible so that there is a balance between material stock and production in accordance with material demand. Pada penelitian lain juga mengatakan appropriate inventory management can be one of the keys to minimize and optimize the company's cost to be incurred, yang dikatakan oleh Pratiwi pada tahun 2020. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi keterlambatan bahan baku. Maka isu sentral dalam penelitian ini yaitu mengenai keterlambatan bahan baku. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah pada usulan penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pengendalian persediaan bahan baku pembuatan meja siswa pada PT Pudak Scientific, bagaimana pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku pembuatan meja siswa pada PT Pudak Scientific, bagaimana evaluasi pengendalian persediaan bahan baku pada PT Pudak Scientific, lalu bagaimana perencanaan produksi produk meja siswa di PT Pudak Scientific menggunakan metode material requirement planning. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data
fakta, dan informasi yang berhubungan dengan pengendalian persediaan untuk pembuatan produk meja siswa pada PT Pudak Scientific, serta untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengendalian persediaan bahan baku produk meja siswa pada PT Pudak Scientific, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku pembuatan meja siswa pada PT Pudak Scientific, untuk mengetahui bagaimana evaluasi pengendalian persediaan bahan baku pembuatan meja siswa pada PT Pudak Scientific, kemudian untuk mengetahui bagaimana perencanaan produksi produk meja siswa di PT Pudak Scientific menggunakan metode Material Requirement Planning. Kemudian untuk kegunaan penelitian, dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu manajemen operasi, khususnya pengendalian persediaan. Kemudian dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat berguna bagi penulis, namun bisa berguna bagi perusahaan untuk pertimbangan mengenai pengendalian persediaan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang sama sebagai bahan referensi. Kemudian untuk rangka pemikiran, menurut Giuliardi et al. Tahun 2020, manajemen operasi adalah suatu proses menghasilkan produk secara efektif dan efisien melalui pendayagunaan sumber daya yang ada. Lalu, menurut Aisyah et al. Tahun 2020, pengendalian persediaan adalah mekanisme perusahaan untuk memastikan persediaan perusahaan berada pada tingkat yang optimal bagi perusahaan yang dinilai dari fisik dan nilai ekonomis persediaan. Untuk perencanaan pengendalian persediaan pada PT Pudak Scientific, yaitu tujuan pengendalian persediaan yang meliputi menjaga stabilitas stok persediaan, menjaga biaya pesan. Kemudian faktor-faktor pengendalian persediaan yang meliputi jumlah pemakaian bahan baku, biaya persediaan, waktu tunggu. Kemudian langkah-langkah pengendalian persediaan, jumlah persediaan bahan baku, dan biaya persediaan bahan baku. Kemudian pelaksanaan pengendalian persediaan pada PT Pudak Scientific, yaitu pelaksanaan tujuan pengendalian persediaan, pelaksanaan faktor-faktor pengendalian persediaan, kemudian pelaksanaan langkah-langkah pengendalian persediaan. Lalu untuk evaluasi pengendalian persediaan pada PT Pudak Scientific, yaitu untuk membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku pada PT Pudak Scientific. Kemudian perencanaan produk meja siswa menggunakan metode MRP pada PT Pudak Scientific yang meliputi upaya menentukan jumlah persediaan bahan baku, upaya menentukan jumlah pesanan produk, upaya menentukan perencanaan pemesanan. Untuk metode penelitian, yaitu teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian teknik uji validitas dan reliabilitas yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yaitu pada PT Pudak Scientific, alamat di Jalan Mekaraya, Kafling 12, Gede Bage, Kota Bandung. Berikut adalah tabel waktu penelitian pada usulan penelitian ini. Terima kasih kepada para penguji dan para dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil usulan penelitian ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan perkataan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.